Oke, Assalamualaikum, ada dari mahasiswa? Nggak terasa ya, sudah pertemuan ke berapa ini? Kelima ini. Ya, kita mengisi SPT dulu ya. Jadi pengisian SPT ini saya buat sederhana saja biar kalian memahami dulu. Ya. Jadi datanya kita ambil dari pertemuan sebelumnya. Ya, ya di situ ada apa? Instruksinya. Dibuka lembar. Oh. Kita mengisi SPT formulir 1770 dulu ya. Jadi ini untuk OP yang memiliki kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Dan aku juga OP yang selain memiliki pekerjaan bebas atau selain memiliki kegiatan usaha, dia juga bekerja sebagai karyawan, bisa menggunakan formulir 1770. Jadi misalnya dia memiliki usaha dan juga dia bekerja juga, kan banyak seperti itu, bekerja sebagai karyawan juga ada usaha, tetap menggunakan 1770. Atau dia memiliki usaha saja atau pekerjaan bebas. Dilihat instruksinya. Isikan SPT tahunan Raka tahun 2017. Ini kita sesuaikan ya, 2022. Pada formulir 17 yang telah disediakan sesuai data pada lembar kerja praktikum mahasiswa, tugas mahasiswa 1. Dibuka praktikum mahasiswa 2, lembar kerja 2 atau bab 2 di lembar kerjanya. Tugas yang pertama nomor 1. Nah di situ Raka memiliki kegiatan usaha. Dia menggunakan pembukuan, ya, catatannya menggunakan pembukuan. Peredaran brutonya sudah ada 1 tahun, peredaran usaha bruto. Kemudian harga pokoknya sudah ada. Biaya usahanya juga sudah ada. Kekayaan Raka juga sudah ada. Jadi tinggal diisikan. Cara mengisi SPT dimulai dari lembar terakhir ya, ke depan. Jadi sekarang dibuka SPT-nya di halaman 17. Untuk SPT 1770 itu ada 4 lampiran ditambah SPT induk. SPT induk itu halaman yang depan ya. Jadi halaman depan ini ada 2. Nah ini halaman induk, halaman depan. Dilihat saja instruksinya, ini instruksinya di kop atas ini. Ini SPT tahunan PP wajib orang pribadi dari usaha pekerjaan bebas yang memiliki menyelenggarakan pembukuan dan juga norma yang menggunakan norma penghitungan ya.
Jadi satu atau lebih pemberi kerja yang dikenakan PPh final, kalau ada PPh final dimasukkan dari penghasilan lain. Nah, dilihat di lampiran satunya. Di lampiran satu. Jadi tadi SPT induk ya, yang depan itu SPT induk. Ada 4 lampiran. Coba dibuka dulu lampiran 1. Nah, ini gunanya lampiran 1 dilihat saja di kopnya ini. Ini untuk menghitung penghasilan neto dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menggunakan pembukuan. Jadi ada lampiran 1 ada A dan B di sini ya. A, nah ini dilihat. Kalau dia menggunakan pembukuan diisikan di bagian ini. Nanti ini dilengkapi ya. Nama kalau dia di audit berarti harus ada KAP-nya, namanya KAP siapa? Opini akuntannya. Terus kalau tidak diaudit disilang di cross yang tidak diaudit. Anggap saja kita tidak diaudit ya. Kalau diaudit NPWP akuntannya dan sebagainya. Nah di sini yang atasnya harus dilengkapi dulu ya. Di sini ditulis dari bagian pertama sampai akhir ditulis tahun pajaknya di sini. Tahun pajaknya. Kemudian ini bulannya ya. Misal 01 ini tahunnya. Jadi 0101 sampai misal 2022. Kita tulis 2022. Dan di sini 2022 misalnya. 2022. Kelihatan ya? Nah ini periodenya ya, yang bawah ini periodenya. Jadi dari 0122 sampai 12/22 sampai Desember 22. Di cross yang di sini ya, kita coba dulu menggunakan pembukuan di cross. Ini pembukuan. Pembetulan ke 0 di sini, masih pembetulan ke 0 ini. Kemudian ditulis NPWP-nya. Itu nanti di belakang ada ya di soal. NPWP nama wajib pajaknya siapa, Raka misal. Kemudian jenis usaha pekerjaan bebasnya apa? Di situ sudah ada ya. Raka perdagangan besar tekstil gitu. Nomor telepon, fax email kalau ada. Perubahan data kosongkan saja. Tidak ada, di cross yang sini perubahan data tidak ada. Semua top ditulis dulu ya. Tahun pajaknya, periodenya 1 tahun ini. Jadi 01 Januari maksudnya sampai 22 dan Desember 12/22 menggunakan pembukuan. Ini juga ditulis lampiran 1 atasnya ya. NPWP nama wajib pajak ditulis. Sampai lampiran 4 ditulis dulu. Ini sebenarnya sekarang sudah elektronik ya. Kita masukkan data sekali semua sudah tertulis semua.
Karena manual kita tulis satu-satu. Ya. Ya nanti saja, kalau sudah di halaman 1 saja, yang lainnya dikosongkan dulu untuk kopnya. Nah sekarang kita isi dulu bagian keempatnya, lampiran keempat. Lampiran keempat juga nanti diisi tahun pajak, periodenya, menggunakan pembukuan di cross. Nah ini lampiran 4, fungsinya apa dilihat di kopnya sini, untuk mengisi harta pada akhir tahun 2022, kemudian kewajiban dan daftar susunan anggota keluarga. Jadi di sini yang A, bagian A, harta. Jadi di sini sudah ada ya, di lembar kerja ketiga itu saya sudah siapkan untuk datanya ya. Sorry, di pos ini lembar kerja 2. Nah, ini ada ya, ini sudah ada hartanya, rumah, mobil, tabungan. Ini di akhir tahun 2022. Jadi 2017 kita ubah jadi 2022. Kemudian atasnya ini susunan keluarga, ya. Ada Dimas, ada Dewi, istrinya. Kemudian Dimas anak kandungnya. K1 dia. Diisi, ya. Jenis harta rumah dia, 3 itu tadi. Kan perolehan, ada perolehan. Keterangannya warisan atau kalau tidak dikosongkan. Saya langkai dulu ya. Jadi kemudian nomor B itu kewajibannya ya. Kalau ada misalnya pinjaman bank dan sebagainya, yang B, bagian B sini ditulis, kalau tidak ada kosongkan. Kemudian di bagian C ini daftar susunan tadi anggota keluarganya. Jadi Dewi dan Dimas dimasukkan di sini. Oke, saya langkai dulu, masuk ke lampiran 3 dulu ya. Itu mudah ya, jadi nanti sudah ada datanya, dilewati saja dulu. Bisa diteruskan nanti di rumah. Lampiran 3. Nah, ini gunanya untuk apa? Dilihat di sini di kopnya sini. Ini juga dilengkapi tahun pajaknya, periodenya. Jadi sekali lagi sekarang sudah menggunakan elektronik ya. Jadi sekali kita datanya di entry, ini sudah terisi semua lampiran. Ya. Di sini pembukuan, di cross juga. NPWP-nya, nama, wajib pajak. Ini lampiran 3 gunanya untuk mengisi penghasilan yang dikenakan pajak final. Kalau tidak ada kosongkan. Misalnya bunga, dia bunga bank itu mendapat bunga bank misalnya itu final. Final artinya sudah selesai, tidak dihitung lagi ya. Di akhir periode tidak dihitung lagi. Kemudian penghasilan yang tidak apa ini? Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jadi datanya bukan hanya yang penghasilan dari objek pajak, artinya tidak dari objek pajak sudah kita masukkan, misalnya sumbangan, ya atau, nah ini ada poin-poinnya. Jadi penghasilan dikenakan pajak final dan yang B. Penghasilan tidak termasuk objek pajak, misalnya bantuan, warisan, misalnya dia terima warisan, masukkan di sini. Itu bukan objek pajak ya. Jadi begini, untuk warisan ini ada artinya seperti ini. Warisan itu
warisan yang dibagi maksudnya. Tapi kalau warisan belum terbagi menjadi objek pajak ya. Masih ingat untuk objek pajak? Subjek pajak. Subjek pajak. PP pajak penghasilan. Ini ada OP, badan, warisan yang belum terbagi. Kemudian ada bentuk catatan. Nah, contohnya begini warisan. Bisa Tuan Harto ya, memiliki anak Harto dan nanti. Tuan Harto punya rumah 1 M misalnya. Kemudian Tuan Harto ini meninggal. Hartanya belum dibagi, kalau berarti ya. Belum dibagi. Nah, rumah ini dikontrakan. Berarti ada penghasilan sewa, penghasilan disewakan, berarti ada penghasilannya. Nah, penghasilan ini merupakan objek pajak. Nanti setelah rumah ini dibagi, misalnya dibagi 1 M, Anto dapat 500 juta, nanti 500 juta. Nah, pembagian warisan ini bukan termasuk objek pajak. Jadi Anto menerima 500 juta dari warisan, nanti juga, ini bukan objek pajak. Berarti yang dimasukkan ke warisan itu yang sudah dibagi. Ya, kalau sudah terbagi, ya. Tapi menjadi subjek pajak kalau dia warisan belum terbagi. Tapi di sini tidak ada warisan kan? Tidak ada. Ya. Misalnya seandainya di soal ada warisan, ya. Sumbangan atau bantuan, dia terima bantuan, itu juga bukan objek pajak, tidak dihitung, ya, bukan termasuk objek pajak. Tapi tetap kita masukkan, ya, untuk data saja. Nah, ini untuk penghasilan yang dikenakan PPh pajak final ya, contohnya bunga deposito, misalnya Raka menerima ada ini, dia mendepositokan uangnya, ada bunganya, itu pajak final, artinya tidak dihitung lagi, selesai sudah, ya, final artinya selesai. Tidak dihitung di akhir periode lagi. Ya. Nah, ini kebetulan soalnya tidak ada, jadi kosongkan saja. Kemudian lampiran 2. Lampiran 2 dilihat di sini. Dilihat di kopnya sini, ditulis juga tahun pajak periodenya 0122. Di sini 1222. Ini kita ganti tahunnya. Kalau di situ 2017 diganti 2022. Menggunakan pembukuan 2022. Ya, kita soal itu modul yang lama itu ya. Ini untuk menghitung atau memasukkan atau input data daftar potongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain. Atau PPh yang dibayarkan atau dipotong di luar negeri. Jadi kalau dia dipungut PPh oleh pihak lain dimasukkan di sini. Nah, contohnya seperti ini. Raka selain memiliki usaha tadi, dia juga bekerja di PT ABC misalnya. Nah, berarti dia misalnya tiap bulan ada potongan PPh 21. Nah, dimasukkan di sini. Ya. Kebetulan ini untuk Raka dia murni memiliki usaha, kegiatan usaha saja. Jadi kosongkan di sini. Ya. Masuk lampiran 1. Lampiran 1 dilihat di sini skopnya, gunanya untuk apa lampiran ini. Untuk menghitung penghasilan itu dalam negeri yang menggunakan, ini bagian B ya, lampiran 1B, jadi ini menggunakan norma. Kalau bagian A tadi menggunakan pembukuan. Karena tadi soalnya perintahnya menggunakan pembukuan, ini dikosongkan. Masuk ke lampiran 1 bagian A. Nah, ini bagian A ini.
Ditulis juga, jangan lupa tahun periodenya. Di cross pembukuan, NPWP, nama wajib pajak rata, NPWP-nya berapa. Nah ini ditulis ya, jadi kita masukkan ini mulai datanya. Penghasilan itu dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Jadi Raka murni memiliki usaha saja. Nah dianggap sini tidak diaudit ya, jadi dikosongkan nama akuntan, NPWP akuntan dikosongkan, nama kantor akuntan dikosongkan, NPWP kantor akuntan publik juga dikosongkan, nama konsultan pajak kosong, NPWP konsultan pajak kosong, kosong semua ini. Nah tinggal dituliskan di sini, peredaran usaha brutonya berapa? Nah ditulis di sini 500. Sudah ditulis? Kemudian di bawahnya ada harga pokok penjualan. Di situ berapa? 250. Tulis. Nah, jadi diperhatikan ya, tiap tiap kotak ini ada fungsinya ya. Jadi kolom satu ini atau kotak satu ini untuk menghitung penghasilan dari usaha dan atau pekerjaan bebas ya. Berdasarkan laporan keuangan komersial. Jadi kita masukkan laporan komersialnya. Kalau ada rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal, ada datanya nanti kita masukkan. Ya. Kemudian laba brutonya dihitung, dikurangkan. Ini sudah ada anunya. Ada perintahnya di sini, ada panduannya ya. Jadi misal di sini yang C, ini laba rugi bruto 1A dikurangi 1B. Jadi 1A dikurangi 1B. Ya. Jadi setiap mengisi SPT sudah ada panduannya. Ya tinggal ditulis saja. Berarti berapa? 250. Di bawahnya 1D biaya usahanya berapa? 100 di situ. Penghasilan netonya 1C kurang 1D 150 juta. Nah jadi nanti kalau kalian punya usaha melapor SPT sudah bisa ya. Tapi ini sederhana ya, sederhana sekali. Yang penting kalian paham dulu. Penghasilan netonya 150 juta, kemudian masuk ke bawah. Di kota yang kedua, ini kalau ada penyusunan fiskal positif. Kalau tidak ada kosongan. Ya nanti koreksi fiskal saya bahas sekalian saat kita membahas PPHOP, menghitung PPH badan. PP badan dan SPT badan, sekalian saya nanti singgung di situ. Ini kosongkan saja dulu, karena ini untuk OP memiliki tidak usaha mirip badan sebetulnya. Yang kedua ini ada kotak 3, ini penyusunan fiskal negatif, karena tidak ada kosongkan saja. Kemudian bagian 4 jumlah bagian, nah ini dikurangkan saja ya. Ada perintah, ada panduannya di sini. 1C dikurangi ditambah 2L. 2L ini untuk dari koreksi fiskal. Nah ini 2L ya. Kalau ada koreksi fiskal di total berapa di sini? Koreksi fiskal positif, koreksi fiskal negatif di total di sini. Karena kosong berarti kosong. Jadi 1C ditambah 2L ini dikurangi 3D ini. Tetap 150 ribu juta. Yang mana? Yang 1E kan tadi udah
Ah, penghasilannya itu. Tapi kan ini kan nggak pakai penyesuaian Ah, fiskal sama positif negatif. Iya. Jadi langsung ditulis Iya. 150. Iya. Oke, sudah? Setelah ini kita masuk ke SPT induk. SPT induk SPT yang paling depan ya, itu namanya SPT induk. Nah, ini 1770. Tahun 2022, periodenya 0122, ya 22. Menggunakan pembukuan. Nah, ini sudah ada beritanya juga, ada panduannya ya. Jadi dilihat di sini di blok A ini untuk menghitung atau menginput penghasilan itu ya. Jadi di A dilihat saja ini A 1 sampai 7. Yang nomor 1 penghasilan itu dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Nah, ini dia ambil dari formulir 1770 halaman 1 lampiran 1 maksudnya ya. Jumlah bagian A atau formulir 1770 halaman 2 jumlah bagian B kolom 5. Nah, kita lihat tadi di bagian apa yang diminta dari halaman lampiran 1 bagian A 50 ya. Nah, diambil dari sini. Bagian sini ya, bagian A. Atau kalau dia menggunakan norma, berarti dari yang kita isi di bagian B tadi, bagian 17 lampiran 1 bagian B. Kolom ya. Kolom B kolom 5 tadi ya. Kalau menggunakan norma. Jadi di SPT induk sudah mengerucut ya. Mengerucut. Karena dia menggunakan pembukuan, berarti tadi yang kita isi dari sini, bagian A ini. Nah, ini dioper ke sini, kita ambil, masukkan di sini. Diisi dari volume 1770 halaman 1 atau lampiran 1. Jumlah bagian A ya. Atau dia menggunakan NPPN, masukkan data ini formulir 1770 halaman 2 jumlah bagian B kolom 5 tadi. Kemudian yang kedua, isikan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, ini tidak ada. Ini diambil dari formulir 1710 halaman 2 jumlah bagian C kolom 5. Kalau dia bekerja sebagai karyawan ada potongannya. Diambil dari lampiran 2 bagian C kolom 5. Kita lihat lampiran 2. Jadi lampiran 2 bagian C oh, ini terpotong ya. Oh, ini sorry. Lampiran 2 ini ya.
Lampiran 1 halaman 2. Halaman 2, sorry. Tadi berapa? Formulir 710 halaman 2. Bagian C kolom 5 ya. Halaman 2. Jadi lampiran 1 halaman 2. Lampiran 1. Nah, ini halaman 2. Bagian C. Ini bagian C. Kolom 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dijumlahkan. Dan ini kalau dia ada potongannya ya, hubungan dengan pekerjaan. Kalau dia bekerja di PT ABC, dipotong PP 21, masukkan di sini datanya. Karena di sini Raka tidak bekerja, hanya memiliki usaha saja. Berarti sini kan kosong, ya. Oleh karena itu kita mengisi PT dari belakang. Karena nanti datanya kita ambil di depan. Ya. Jadi kosong kan. Kemudian nomor 3, bagian A, blok A ini, nomor 3. Penghasilan itu dalam negeri lainnya tidak ada, kosong kan. Bagian 4, penghasilan itu di luar negeri juga tidak ada, kosong kan. Jumlah penghasilan itu, nah ini dijumlahkan. Nomor 1, 2, 3, 4 dijumlahkan di sini. Berarti tetap 150.000. Yang lainnya ditulis 0 ya. Ditulis angka 0. Kemudian nomor 6. Nah ini kalau dia menerima ada sumbangan tadi, kalau tidak ada kosong kan. Jumlah penghasilan itu setelah pengurangan zakat 5 kurang 6 tidak ada, tetap 150 di sini. Kemudian kita bergerak ke blok B nih ya. Ini untuk menghitung penghasilan kena pajak atau PKP-nya berapa. Jadi setelah kita kemarin kan sudah kita hitung, datanya akan ada. Cuma tinggal dimasukkan saja di sini. Jadi bagian B ini untuk menghitung penghasilan kena pajak atau PKP-nya. Kompensasi kerugian tidak ada, kosong. Nomor 8, nomor 9, jumlah penghasilan itu setelah kompensasi 7 kurang 8 tetap 150. Nah ini penghasilan tidak kena pajak kalau dia tidak kawin, TK. Kalau ada TK kira-kira ada bisa ada tanggungannya bisa tidak? Bisa ya. Misalnya orang tuanya atau mertuanya, tapi harus ada keterangan dari kelurahan atau RT setempat. Artinya kalau orang tua ini tidak kita tanggung, ya bisa meninggal dan sebagainya ya. Jadi K1 di sini tulis. Di sini K1. K1. Ya, K1 63 juta. 63 juta. PTKP untuk K1. Nomor 11, penghasilan kena pajak dikurangi saja, nomor 9 dikurangi nomor 10. 87. Kemudian ke blok C, ini untuk menghitung PPh terutangnya. Berarti sudah kita kalikan tarif, berarti sudah dihitung, tinggal dimasukkan. Nomor 12, PPh terutang, ini tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Kemarin berapa, kena berapa? 87 ya? 87 berarti berapa? 5 kali 87. Oh ya, kan anu ya? 50% berarti. Berarti 5% kali 60. Sisanya berapa?
Ini 3 juta. Apa? 4.050.000. 4 juta 50.000. Berarti 7. 4.050.000. Tulis 70 50.000. 12. Kemudian 13 pengembalian pengurangan PPh tidak ada, kosong. Nomor 14 jumlah terutang PPh terutang 12 tambah 13 tetap 7.050.000. Kemudian bagian D sudah semua. Kalau terlalu cepat bilang ya. Sudah, Pak. Sudah. Nomor 15 PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain tidak ada, kosong. Nomor 16 ini di cross yang A ya, PPh harus dibayar sendiri sebesar 7.050.000. Dilihat ini ada pedomannya itu baris 14 kurang 15. Kemudian PPh nomor 17 PPh yang dibayar sendiri, PP pasal 25 sudah dibayar berapa? Di situ tertulis 2.400.000. Itu cicilannya. Tulis 2.400.000. Berarti dia sudah nyicil dari 7.050.000 tadi, dia sudah nyicil 2.400.000. Yang B kosong, C kosong. Jumlah kredit pajak 17A tambah 17 itu tambah 17C berarti 2.400.000 di sini. Sudah masuk ke blok E. Untuk menghitung PPh kurang bayar. Nah, di sini kita pasal 29-nya. 19 itu PP yang kurang, ini PP kurang bayarnya itu ada pedomannya 16 kurang 18 di cross yang 19A ya, di cross itu ada panduannya baris 16 dikurangi 18 berarti baris 16 ini dikurangi 7.050.000 dikurangi 2.400.000 4.650.000 berarti dia kurang bayar ya. Jadi setelah dihitung PPh terutangnya 7.050.000 dan dia sudah nyicil 2.400.000 berarti dia kurang bayar 4.650.000. 20 tidak ada. 21 angsuran PP pasal 25 tahun pajak berikutnya dihitung sebesar. Nah ini kalian bagi 7.050.000 bagi 12 berapa? 7.050.000 tadi dibagi 12 berapa? Ya diisikan di nomor 21. Berarti nanti dia di tahun 2023 dari per bulannya nyicilnya sebesar itu cicilannya. Nah ini di cross yang A ya. Jadi jumlah pada bagian angka 16 ini 7.050.000 ini dibagi 12 di cross yang A. Cara menghitungnya maksudnya. Hasilnya di sini ya. Ada yang masih bingung? Ada yang terlambat mengikuti? Alfianti, terlambat mengikuti tidak? Yang lainnya bisa ya? Dava? Aurora, ikuti ya? Kalau saya terlalu cepat bilang ya di protes.
Kemudian, nah ini tinggal lampiran saja. Jadi bagian G tinggal lampiran saja. Yang diikutkan di sini apa? Nah, Berarti ini yang lampiran enggak bisa diisi. sebentar. Kalau dia ada neraca dan laporan rugi laba yang disertakan bisa ditulis di sini. Yang dilampirkan apa misalnya? Ya, karena dia menggunakan pembukuan, berarti biasanya ada neraca dan laporan laba rugi biasanya. Di cross yang C saja. Yang C. Di bawah ditulis namanya siapa, lengkap nama Raka. Di sini di cross yang wajib pajak. Wajib pajak, nama Raka, NPWP-nya berapa, tanda tangan sini. Selesai sudah. Nanti UTS-nya seperti ini ya. Biasanya saya kan kasih jeda sprint waktunya kan panjang. Itu kan menghitungnya kan 5 menit menghitung kemarin. 5 menit. Manusia juga masih paling 5 menit kan. Ya saya buat soalnya mudah seperti ini, sama seperti ini. Ya mungkin angkanya saya ganti mungkin angkanya. Kalau saya malas mungkin ya tetap seperti ini. Kalau saya nggak ada waktu. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Untuk SPT 1770S dan SS itu lebih mudah ya, lebih mudah lagi. Jadi minggu depan kita misi SPT 1770S ya. S saja. Kalau yang S, kalau SS sangat mudah. Sangat sederhana. Nanti tunggu kabar saya dulu ya. Tunggu kabar dari saya nanti. Fotokopi atau tidak. Mudah-mudahan dananya sudah turun dari keuangan. Itu apa? Penggandaan modul